Dari 5 tersangka, siapa otak pembunuh balita yang jasadnya ditemukan di pantai? Kita berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Hardi Maidikson Samula. Pak Hardi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Hardi, saya mau menanyakan soal peran dari kelima tersangka yang sudah ditangkap, tapi mohon untuk tidak menjelaskan terlalu rinci soal kekerasannya, Pak. Dari 5 tersangka, peran masing-masing seperti apa? Untuk dari kelima tersangka itu yang pertama itu ada tersangka SA. Jadi SA itu perannya yang cukup signifikan. Jadi dia otak dari semuanya. Kemudian juga untuk IM itu yang disuruh atau yang diiming-imingi uang oleh tersangka SA itu sendiri. Dia diimingin uang senilai 50 juta rupiah untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Kemudian ada tersangka RH juga yang berjenis kelamin laki-laki. Di situ dialah yang mengalihkan perhatian dari keluarga korban sehingga eh, kegiatan atau niat untuk membunuh itu terlaksana. Kemudian ada dua tersangka lagi untuk UH dan YH itu bertugas untuk mencari tempat untuk melakukan pembuangan terhadap jenazah balita tersebut. Oke, artinya mengenal ibu korban hanya dua pelaku utama atau otaknya saja, atau semuanya sebenarnya mengenal, Pak? Untuk ketiga pelaku yang berjenis kelamin perempuan itu semuanya kenal dengan ibu korban. Oke, artinya kalau yang dua lagi memang hanya diiming-imingi oleh tiga pelaku lain ya, Pak? Iya, yang dua itu diiming-imingi oleh oleh tersangka SA untuk mencari tempat untuk membuang jenazah Oke, dengan diberikan imbalan sebesar 100.000 rupiah. oke. Pak Ardi, tapi kenapa, apa yang membuat para pelaku bisa tega kemudian juga menjadikan anak korban yang jadi sasaran pada akhirnya? Jadi pada awalnya memang yang menjadi sasaran adalah ibu korban, namun karena tidak terlaksana sehingga mereka 2 hari sebelum penculikan itu atau kejadian penculikan itu mereka merencanakan terhadap anak korban. Alasannya hanya karena dendam, terus juga karena ada utang piutang yang pinjol. Pinjol itu menggunakan akun dari ibu korban, sehingga karena ditagih, sehingga mereka merasa risih, sehingga mereka menghabisi si anak dari ibunya itu juga sendiri. Hmm. Ini kan sebenarnya sudah direncanakan dalam 1 bulan terakhir, meskipun saat itu sasaran Iya, pertamanya ibunya. Bisa dikategorikan pembunuhan berencana kah? iya, itu sudah direncanakan karena sudah direncanakan sebelumnya, Mbak. Oke, artinya ada pasal pembunuhan berencana juga yang disangkakan. Ya, jadi kalau untuk penerapan pasal yang kita kenakan memang bukan dari KUHP ya, Mbak, ya, tapi itu kita ambil dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu pasal 80 ayat 3, yang mana itu barang siapa melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut meninggal. Itu dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Dan pasal yang disangkakan kepada kelima tersangka berbeda-beda ya, Pak? Untuk kelima tersangka pokoknya kita tetap mengenakan tetap satu pasal 80 ayat 3, namun kita juntokan dengan perbuatan 5556-nya, menyuruh melakukan, membantu melakukannya. Oke, sanksinya apa, Pak? Sanksinya itu dia denda paling lama 15 tahun dan juga denda sebesar 3 miliar rupiah, Mbak. Oke. Pak, tapi kenapa tidak bisa menerapkan juga pasal pembunuhan berencana, Pak? Karena kita sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Cilegon bahwa karena ini adalah korbannya adalah anak-anak, sehingga yang kita utamakan yaitu leg spesialisnya. Ada undang-undang undang-undang perlindungan anak. Oke. Tapi pasal tapi pasal yang disangkakan kan juga tidak seberat dengan pasal pembunuhan berencana, Pak. Itu juga jadi salah satu pertimbangan kan, Pak? Itu menjadi satu pertimbangan kami, namun dari teman-teman dari kejaksaan juga sudah menyampaikan bahwa nanti pada saat penuntutan mereka akan menuntut seberat-beratnya sampai dengan hukuman seumur hidup. Pak, kalau soal adanya laporan ancaman yang pernah diterima juga oleh keluarga kemudian sempat dilaporkan juga kepada polisi, itu masuk ke dalam pertimbangan juga kah atau masuk dalam penyidikan yang sedang berlangsung? Jadi untuk laporan yang sempat beredar bahwa keluarga korban sempat melakukan laporan terkait pengancaman,
Setelah kami cross check, kami juga berhubungan langsung dengan ayah korban. Itu pada waktu itu memang tidak sempat melaporkan kepada pihak kepolisian. Oke, tapi ancaman itu berasal dari para pelaku yang saat ini ditangkap atau justru berbeda juga, Pak? Ancaman itu berasal dari pelaku yang saat ini sama. Oke, baik. Dan apa yang saat ini tengah dilakukan, pemeriksaan intensifnya juga seperti apa, Pak? Ya, untuk saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan tersangka terhadap para pelaku itu. Kemudian juga mungkin minggu depan kita akan jadwalkan untuk melaksanakan rekonstruksi dan secepatnya berkas akan kita kirimkan ke kejaksaan. Oke, sekarang kan kondisi keluarga trauma, Pak, karena kehilangan anaknya yang masih balita. Pendampingan yang diberikan oleh polisi kepada keluarga seperti apa, Pak? Jadi informasi sampai saat ini, jadi untuk ayah korban kebetulan kemarin berangkat ke Padang untuk membawa jenazah korban untuk dimakamkan di Padang. Kemudian untuk ibunya sendiri kebetulan pada saat kejadian penemuan jenazah itu ibunya sedang melahirkan. Kebetulan melahirkan, Mbak, melahirkan sehingga saat ini masih bersama keluarga di Bekasi. Oke, oke. Pendampingannya, Pak, tapi secara intensif juga dilakukan. Ya, kami terus berkomunikasi dengan kedua eh, orang tua korban tersebut, dan kami terus menanyakan apa yang menjadi kendala, eh, apa yang perlu kami bantu dari pihak kepolisian untuk sampai saat ini juga dari pihak keluarga hanya meminta agar proses hukum ini dapat terus berjalan dan seadil-adilnya. Ya, Mbak. Masih ada saksi yang diperiksa, Pak? Atau barang bukti juga yang masih ditemukan dicari? Untuk barang bukti semuanya sudah terkumpul ya, Mbak, kecuali yang dilakukan atau yang dihancurkan oleh para tersangka ini ada tinggal satu titik lagi, yaitu handphone korban yang menurut keterangan tersangka sudah dibuang ke sungai. Akan kita coba cari. Kemudian juga untuk bantal yang digunakan untuk menutup dan juga sendal korban itu juga sudah dibakar. Itu akan kita datangin tempatnya untuk kita dokumentasikan. Tersangka sudah ditutup sampai 5 tersangka atau masih ada kemungkinan tersangka lain, Pak? Untuk saat ini hanya 5 tersangka, Mbak, beserta dengan peran-perannya tersebut. Oke, baik. Terima kasih AKP Hardy Medik Sensamula sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu, Pak.